Belanda pertama kali masuk ke Indonesia pada tahun 1596, dipimpin oleh Cornelis de Houtman dan diusir penduduk pesisir Banten karena bersikap kasar dan sombong. Kemudian Belanda datang lagi ke Indonesia pada tahun 1598, dipimpin oleh Jacob van Eyck. Tujuan Belanda datang ke Indonesia yaitu mencari kekayaan dan memonopoli perdagangan dengan memperebutkan Nusantara dari bangsa-bangsa Eropa. Bangsa-bangsa Eropa tersebut antara lain Portugis, Spanyol, dan Inggris yang sudah masuk ke Indonesia terlebih dahulu. Mereka memperebutkan Nusantara karena kaya akan rempah-rempah dan emas. Wilayah Nusantara menjadi daerah koloni Belanda setelah menang melawan bangsa-bangsa Eropa yakni Portugis, Spanyol, dan Inggris. Pada tanggal 20 Maret 1602, Belanda mendirikan kongsi dagang bernama Kelima-Oce Verenigde Oost-Indische Company dengan tujuan untuk kepentingan dan keuntungan pihak Belanda. Untuk melaksanakan kekuasaannya di Indonesia, diangkatlah seorang gubernur jenderal VOC yang pertama, yaitu Pieter Both, yang memerintah dari tahun 1610 hingga 1614. Ada 33 gubernur jenderal yang memerintah selama masa VOC dan 5 gubernur jenderal selama masa kekuasaan Prancis dan Belanda. 3 gubernur jenderal di masa kekuasaan Inggris dan 32 gubernur jenderal di masa pemerintahan Belanda yang kedua kalinya. Total gubernur yang memerintah ada 73 gubernur, baik yang resmi maupun pengganti sementara, sampai pada kemerdekaan Indonesia. Pada masa VOC dari tahun 1610 hingga 1799, VOC berusaha merebut pasaran produksi pertanian dengan memaksakan monopoli rempah-rempah di Maluku dan kopi di Priangan atau hak beli utama. VOC mempertahankan monopolinya terhadap perdagangan rempah-rempah di Nusantara dengan ancaman dan kekerasan terhadap penduduk di kepulauan penghasil rempah-rempah. VOC juga menguasai pelabuhan dan mendirikan benteng untuk melancarkan usaha monopoli perdagangan dan memiliki pasukan tentara sendiri, juga menerbitkan mata uang sendiri. VOC berwenang untuk bernegosiasi dengan negara lain, bahkan berhak menyatakan perang. Pada saat itu Belanda bersaing dengan Portugis dan Spanyol untuk menguasai perdagangan di Asia. Selama berkuasa, VOC banyak menyengsarakan rakyat Indonesia dan merugikan bangsa Indonesia. Mereka membuat peraturan di berbagai bidang untuk mendukung kelancaran usaha dagangannya dan mendatangkan pemasukan yang besar untuk kas Belanda. Rakyat diwajibkan untuk menyerahkan hasil bumi seperti lada, kayu manis, beras, ternak, gula dan kapas, juga aturan yang mewajibkan rakyat Priangan menanam kopi dan menyerahkan hasilnya kepada VOC. Karena pengawasan yang kurang memadai dari pemerintahan Belanda kepada VOC, menjadikan adanya peluang untuk korupsi di tubuh VOC. Karena adanya korupsi tersebut, membuat keuntungan dagang VOC semakin melorot dan bahkan pada tahun 1673, VOC tidak mampu membayar dividen dan juga perang yang menambah beban VOC. Korupsi mewabah di setiap sektor pengelolaan di tubuh VOC, beban hutang semakin bertambah, dan pada akhirnya VOC bangkrut dan dibubarkan. Segala hutang dan roda pemerintahan di wilayah jajahan dialihkan ke negara Belanda. Pada Desember 1799, VOC secara resmi dibubarkan. Aset-aset VOC diserahkan kepada pemerintahan Belanda. Pada tahun 1800, Hindia Belanda dibentuk di wilayah Nusantara di bawah pemerintahan Belanda, hasil dari nasionalisasi koloni-koloni VOC. Nama Hindia digunakan masyarakat internasional untuk menyebut tanah Indonesia. Mulai saat itu, seorang gubernur jenderal benar-benar menjadi wakil dari pemerintahan Belanda. Otoritas tertinggi di Hindia Belanda berada di kantor gubernur jenderal. Gubernur jenderal berperan sebagai presiden eksekutif utama dari pemerintahan kolonial dan menjabat sebagai panglima tertinggi tentara kolonial.